Ya ampun, 2 jutaan. Dapat kamera apa sih teman-teman? Buat street fotografi. Ada nih teman-teman, kamera yang 2 jutaan, ya sampai 3 jutaan ya. Bekas di tahun 2023. Recommended dari saya. Mau tahu itu kamera apa? Kamera Canon M3. Kenapa saya recommended kamera ini menjadi kamera untuk street fotografi di tahun 2023 nih teman-teman? Saya ngomong sekarang nih 2023 bulan November teman-teman. Jadi 2024 juga masih asik nih teman-teman. Mau tahu nggak kenapa teman-teman? Saya recommended kamera M3 ini untuk dikoleksi di tahun akhir 2023. Nah, langsung ya teman-teman, kita bahas ya teman-teman kelebihannya dan kekurangannya. Check it out. Halo teman-teman, nama saya Teddy P. Jadi kalau teman-teman ngikutin channel saya banyak banget ngebahas kamera murah untuk street fotografi teman-teman. Dari harga 1 juta, saya kasih linknya kayak gini. Dan yang sekarang udah di harga 2 jutaan sampai 3 juta ya teman-teman. Nah, yang kali ini saya ngebahas kamera yang 2 juta sampai 3 juta ini adalah Canon M3 teman-teman. Jadi Canon M3 ini saya udah pakai lumayan lama teman-teman. Saya udah pakai buat nge-trade. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen lihat saya melakukan street fotografi menggunakan Canon M3, saya kasih link di atas dan saya juga kasih foto-foto cuplikannya teman-teman. Karena saya ada pakai Canon M3 ini di beberapa kali dan di beberapa tempat teman-teman. Dan saya suka banget karena banyak hal. Makanya saya akan membagi apa yang saya rasa itu ke teman-teman semua. Saya sebagai pemakai yang saya akan membagikan rasa saya nge-trade menggunakan kamera Canon M3 teman-teman. Nah, langsung teman-teman, saya akan bahas kelebihannya dan juga kekurangannya menurut saya tahun 2023. Yang pertama teman-teman, di tahun 2023 ini saya ngebahas kamera ini di bulan November. Harganya teman-teman, jadi saya bandingin dengan harga ya teman-teman, bukan bandingin dari yang lain. Kita ngomongin harga. Harganya cuma 2 jutaan sampai 3 juta. Untuk harga 2 juta sampai 3 juta, kamera ini 24 megapiksel teman-teman. Mantap. Mantap teman-teman. 24 megapiksel dengan harga tadi saya bilang tadi 2 juta sampai 3 juta, itu merupakan faktor kelebihan. Jadi 24 megapiksel jarang yang harganya sekitar segitu, kebanyakan yang harganya 2 jutaan 16 megapiksel. Kalau yang ini Canon M3 adalah 24 megapiksel, harga 2 jutaan sampai 3 juta. Nah, saya kasih tahu juga kelebihan yang lain. Kenapa saya rekomend ini untuk street fotografi? Bodinya kecil teman-teman, bodinya kecil, bayangin teman-teman, bodinya kayak gini. Asik banget kan teman-teman kalau buat dipakai. Kalian saya bahas nih tentang bodinya teman-teman. Bodinya ini ringkas dan LCD-nya itu bisa di flip ke atas teman-teman. Ini asik banget, bisa di flip ke atas, bisa galau, bisa gini, bisa juga ke atas teman-teman. Lihat, asik kan teman-teman. Dari body dari flip. Kedua, di atasnya juga ini ada dial-dialnya. Ini menu-menunya di atas bisa ganti-ganti mau aperture-nya apa, aperture atau mau manual mode atau yang lain bisa diganti. Dia juga udah punya flash shoe teman-teman. Ditambah lagi dia punya flash body teman-teman. Ini juga kelebihan. Flash bodinya udah bisa di bounce karena dia bisa dipegang ke atas begini teman-teman. Jadi bounce flash bodinya. Nah, kita ngomongin bodinya juga, di sebelah kanan ada HDMI dan di sebelah kiri ada mic out teman-teman. Itu juga kelebihan juga, punya mic eksternal teman-teman. Harga 2 jutaan yang punya mic eksternal, mantap teman-teman.
Dan kita ngomongin sekarang LCD-nya. LCD-nya udah touchscreen teman-teman. Itu kelebihan juga mantap untuk street photography. Touchscreen itu sangat membantu banget ya teman-teman dalam melakukan street photography, karena kita langsung tinggal pencet aja kalau mau fokus teman-teman. Ini yang membantu banget dalam street photography. Harga 2 jutaan tapi udah touchscreen teman-teman. Mantep banget ini. Kelebihan yang lainnya adalah teman-teman EOS M3 ini sudah ada WiFi dan NFC. Mantep kan teman-teman, jadi bisa transfer foto. Kedua juga dia udah bisa di connect dengan software yang bisa trigger teman-teman. Jadi dia bisa connect, jadi ada aplikasinya. Aplikasinya itu bisa men-trigger shutter langsung dari aplikasi. Mantep banget teman-teman. Dan juga kelebihan yang lain, satu lagi adalah lensanya banyak sih, lumayan teman-teman ya, karena walaupun sekarang EOS M ini sudah nggak diproduksi lagi, di stop, tapi masih banyak lensa-lensanya di pasaran dijual teman-teman. Jadi oke lah, jadi nggak sedikit, lensanya masih banyak gitu. Dan kelebihan yang lain lagi, dia punya sensornya APS-C teman-teman, jadi nggak kecil teman-teman, karena di atas APS-C itu full frame. APS-C ini saya bilang cukup, hasilnya cakep teman-teman. Nah itu juga kelebihan juga teman-teman. Saya udah pakai beberapa kali teman-teman, saya bisa kasih lihat hasilnya itu mantep banget, karena emang 24 megapiksel itu mantep buat diedit teman-teman, karena rich gitu, kental, dia khas dengan Canon ya warnanya ya. Jadi untuk teman-teman yang suka ngedit juga 24 megapiksel lumayan lah, daripada cuma 10 atau 16 megapiksel. 24 megapiksel tuh untuk diedit pasti lebih banyak filenya gitu, jadi untuk diedit lebih banyak warna-warnanya yang bisa dieksplor teman-teman. Jadi hasil-hasilnya juga teman-teman bisa lihat, saya banyak banget, sering banget pakai Canon M3 ini, dan menurut saya itu hasilnya itu benar-benar mantap banget teman-teman. Nah, selain yang kelebihan tadi saya udah ngomong di atas, kelebihan yang lainnya lagi adalah dia udah bisa dibikin jadi webcam teman-teman. Jadi teman-teman, saya udah coba dia pakai HDMI video capture. Jadi ini untuk coba bisa nggak dia support jadi webcam. Ternyata bisa teman-teman. Dia udah bisa support connect ke komputer melalui micro HDMI, support jadi webcam. Teman-teman mau coba dia jadi webcam atau mau jadi kamera untuk online, ini bisa ya teman-teman, karena saya udah tes. Dan dia juga udah bisa baterai dummy teman-teman. Di sini karena ada support baterai dummy, karena ada lubangnya di sini. Nah, untuk kelebihan lain lagi, videonya itu bisa Full HD 1080 teman-teman. Hasilnya saya bilang sih lumayan dan cantik teman-teman, karena 24 megapiksel itu bagus lah teman-teman, rich warnanya. Di video juga lumayan teman-teman, walaupun cuma 30 fps ya teman-teman. Kalau menurut saya sih cukup lah untuk harga 2-3 jutaan. Kalau teman-teman yang mau belajar nge-vlog atau bikin video di konten YouTube, saya bilang ini untuk pemula cukup banget teman-teman. Harga segitu, kecil, ringkas, bagus teman-teman hasilnya. Kelebihan yang lain lagi ya teman-teman, kalau untuk di dalam teman-teman demen SOOC, ini menu-menunya juga udah support ya teman-teman. Dia ada picture style, ada macam-macam untuk bisa warnanya ditune segala macam. Saya bilang cukup teman-teman, cukup bagus. Dan untuk lensanya dia juga udah support mengenai manual lensa, karena dia ada picking lens juga teman-teman. Itu akan membantu teman-teman yang demen menggunakan lensa manual. Jadi ini sebetulnya udah lumayan komplit ya teman-teman. Udah harga 2 jutaan, 2-3 jutaan, ini saya bilang udah komplit banget teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke kekurangannya nih teman-teman ya. Kita sudah membahas tadi kelebihan-kelebihannya. Sekarang saya akan bahas kekurangannya. Nah, untuk teman-teman
yang belum subscribe, ya kan, bisa bantu saya dengan melakukan subscribe, karena apa? Kalau teman-teman ingin cari tahu lagi kamera-kamera murah untuk street fotografi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan akan membantu saya biar saya lebih semangat lagi teman-teman, semangat lagi bikin video-video kamera-kamera murah untuk street fotografi ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih juga yang udah subscribe ya. Kita lanjut sekarang, habis itu ke kekurangan ya teman-teman. Kekurangannya ini menurut pandangan saya teman-teman. Jadi kekurangan yang pertama yang saya kurang suka ya teman-teman, dia nggak bisa silent fotografi teman-teman. Jadi dia nggak bisa shoot silent. Jadi kalau teman-teman pakai ini, dia motretnya ada bunyinya kayak gitu teman-teman. Jadi lumayan ya teman-teman, dan terlalu deket banget motretnya karena nanti terusik orang yang difoto. Kalau terlalu deket banget, nah kayak gitu ya lumayan ya teman-teman, bunyinya ya bakal terganggu juga kalau dalam melakukan street fotografi. Tapi itu balik lagi ke semua ke teman-teman semua. Ini banyak poin-poinnya banget yang sangat mendukung untuk street fotografi. Hasil cantik, touchscreen, wifi, body kecil, fokusnya juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu lelet banget teman-teman. Kalau saya bilang sedang lah, oke lah. Kalau saya bilang masih bisa ditolerir dengan harga segitu. Cuman emang kekurangan lain adalah burstnya juga agak kurang teman-teman. Ya kamera-kamera harga segini masih bisa dimaklumin teman-teman. Kekurangan lain juga nggak punya image stabilizer, jadi nggak punya in body image stabilizer. Ya harga murah ya pasti nggak ada punya in body image stabilizer teman-teman. Jadi ya nggak bisa untuk video ya gempa bumi teman-teman, jadi harus pakai tripod. Jadi kalau pakai tripod hasilnya sih saya bilang tadi ciamik lah teman-teman, oke lah saya bilang. Kekurangannya adalah fokusnya teman-teman. Kekurangan yang lain adalah fokusnya teman-teman. Jadi kalau Canon yang baru itu punya fokus 2 pixel autofocus teman-teman. Itu kamera-kamera Canon baru. Kalau kamera dia itu masih contrast detection dia tipenya, karena ya tipe lama ya teman-teman. Dia juga inlet prosesornya juga masih yang tipe Digi 6, yang baru-baru sekarang udah ke 8, 9, udah ke 8. Nah itu yang kekurangan, jadi emang rada slow teman-teman gitu. Tapi ya oke lah saya bilang ya. Cuman ya kalau buat dibuat video teman-teman rada-rada lemot. Kadang-kadang fokus locknya itu bisa maju mundur gitu teman-teman, nggak bisa nempel terus kayak Sony gitu ya, dia nggak bisa. Tapi kalau yang baru yang 2 pixel itu emang bagus. Kalau dia ini belum 2 pixel teman. Nah kekurangan lain nggak punya viewfinder teman-teman. Ya kalau punya viewfinder sih nggak mungkin 2 jutaan ya teman-teman, ya pasti harganya 45 juta ya, semakum deh ya. Nggak punya viewfinder, nggak punya image body stabilizer gitu kan teman-teman. Ya lah segitu ya kan, tapi kan 24 megapiksel. Nah kekurangan lainnya lagi yang menurut saya teman-teman saya udah pakai ya. Saya berapa kali ngomong dengan orang yang pakai M3, semua pasti bilang fleksibelnya cepat bermasalah teman-teman. Jadi ini ada fleksibel nih teman-teman di sini. Fleksibel itu bisa kertas bermasalah. Jadi kalau dibenerin sekarang pakai push ribbon, dan ya dipakai setahunan, mungkin setahun 2 tahun ya fleksibel bermasalah. Ya siap-siap ganti fleksibel itu. Kalau nggak mau ya jangan dibuka terus ya teman-teman. Tapi hampir semua yang pakai Canon M3 itu pasti pernah ganti fleksibel teman-teman. Beda dengan kamera yang kayak Olympus, OMD, sama yang lain, jarang sekali saya dengar fleksibelnya sering bermasalah. Kali ini paling sering bermasalah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya. Semoga video saya bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Bisa mendapatkan kamera murah idaman teman-teman
untuk menemani kamera-kamera mahal teman-teman di lemari. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam saya dari Teddy T. Sudah merekam.